Boleh jadi karena ada sesuatu yang masih tersembunyi sehingga Prabowo enggan menjawab pertanyaan dari dua kandidat capres, Ganjar dan Anies. Ganjar Pranowo meminta Prabowo menjelaskan soal menurunnya MEF Indonesia. MEF adalah singkatan dari Minimum Essential Force. Ganjar pun menyodorkan data yang tidak terbantahkan oleh Prabowo. Sementara itu, Anies Baswedan meminta Prabowo menjelaskan soal berbagai program pertahanan di masa tugasnya sebagai Menhan sejak 2019 lalu. Prabowo enggan menjawab pertanyaan mereka, Ganjar Anies. Maka Prabowo seolah berdalih tidak semua bisa dibuka, namun tidak dijelaskan konkret yang mana bagian pertahanan yang tidak bisa dibuka dan yang belum bisa dibuka, serta yang mana sama sekali tidak boleh dibuka. Polemik data pertahanan menunjukkan ketidakkonsistenan dan menjadi lucu. Spekulasi pun muncul, rahasia negara atau rahasia kolega. Polemik kerahasiaan data pertahanan masih berlangsung sampai saat ini sejak debat Capres tanggal 7 Januari 2024. Dalam debat ketiga yang diselenggarakan oleh KPU itu, terlihat jelas sikap Prabowo Subianto yang tampak tidak tegas. Para pakar pertahanan dan pakar komunikasi sangat mudah membacanya ketidaktegasan Prabowo. Sikap Prabowo yang tidak begitu tegas tentang data pertahanan, tentang bagian mana yang bisa dibuka, mana yang belum bisa dibuka, dan mana yang sama sekali tidak boleh dibuka. Pengelompokan ini penting mengenai penganggaran. Misalnya, bukankah itu bisa dibuka? Mengenai strategi pertahanan, ini boleh jadi sama sekali tidak boleh dibuka. Harusnya ini yang dikemukakan oleh Prabowo secara gamblang sehingga tidak menimbulkan polemik pasca debat ketika Capres. Ketidakjelasan tiga kategori tersebut bisa menimbulkan spekulasi persepsi publik. Antara lain, boleh jadi karena ada sesuatu yang masih tersembunyi sehingga Prabowo enggan menjawab pertanyaan dari dua kandidat Capres, Ganjar dan Anies. Ganjar Pranowo meminta Prabowo menjelaskan soal menurunnya MEF Indonesia. MEF adalah singkatan dari Minimum Essential Force. Ganjar pun menyodorkan data yang tidak terbantahkan oleh Prabowo. Sementara itu, Anies Baswedan meminta Prabowo menjelaskan soal berbagai program pertahanan di masa tugasnya sebagai Menhan sejak 2019 lalu. Prabowo enggan menjawab pertanyaan mereka, Ganjar Anies. Maka Prabowo seolah berdalih tidak semua bisa dibuka, namun tidak dijelaskan konkret yang mana bagian pertahanan yang tidak bisa dibuka dan yang belum bisa dibuka, serta yang mana sama sekali tidak boleh dibuka. Kami mengidentifikasi setidaknya ada dua dalih Prabowo. Pertama, dia berdalih bahwa itu menyangkut rahasia negara, sehingga dia tidak boleh mengungkapkannya kepada publik. Kedua, Prabowo berdalih jawabannya akan sangat panjang sehingga perlu waktu yang lama untuk menjawab pertanyaan tersebut, tapi tidak cukup waktunya di acara tersebut. Saya baca ulang alasan Prabowo sewaktu debat Capres itu. Sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang kami bicara terbuka. Masa kami mau buka semua kekurangan kita di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, negara maju, masalah rahasia ada. Kok jadi beralasan waktunya nggak ada ya? Nah, jadi sebenarnya itu rahasia negara atau bukan? Kok tidak konsisten sih? Dasar hukum yang mengatur kerahasiaan data negara ada di perkecualian dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik KIP. Aturan mengenai kerahasiaan informasi itu tercantum dalam pasal 17 huruf C yang menyebut informasi yang dikecualikan adalah membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
Sementara itu, Profesor Mahfud MD mengingatkan bahwa dirinya pernah menjabat Menteri Pertahanan. Memang Mahfud MD merupakan Menhan RI di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Oleh karena itu, dia tahu tidak semua data di bidang pertahanan merupakan rahasia negara. Memang ada yang bersifat rahasia, tapi aspek yang ditanya oleh Ganjar dan Anies itu tidak termasuk kategori rahasia negara. Jangan lupa juga bahwa Profesor Mahfud sekarang pun menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Jadi Menteri Pertahanan saat ini ada dalam koordinasinya. Menurutnya, data yang termasuk rahasia adalah dokumen strategis, pertahanan, dan intelijen. Tapi pertanyaan yang menyangkut anggaran alutsista tidak bersifat rahasia, malah tidak boleh hanya dibicarakan di ruang tertutup. Oleh karena itu, seharusnya Prabowo memberikan jawaban yang jelas di dalam debat tersebut. Toh pertanyaannya tidak ada yang memerlukan jawaban sampai membuka rahasia negara. Keengganan Prabowo memberikan jawaban yang jelas membuat publik bertanya, apa gerangan yang disembunyikan olehnya? Mantan Wakil Presiden 2 periode, Yusuf Kala, mempertanyakan bagian apa yang perlu dirahasiakan kalau hanya alutsista. Apanya yang mesti dirahasiakan? Bahwa kita punya sekian Sukhoi, sekian F-16. Semua orang tahu itu. Tidak ada rahasia. Malahan dipamerkan saat peringatan ulang tahun TNI. Patut diduga bahwa narasi rahasia yang digaungkan itu sebagai upaya menutupi harga yang bisa saja tidak wajar dalam pengadaan alutsista. Kalau begitu, bisa saja publik skeptis atau curiga. Itu sebenarnya rahasia negara atau rahasia kolega. Prabowo juga tampak aneh ketika seolah menentang pihak lain untuk datang ke kantornya. Dia mengatakan bisa menjelaskan semuanya di kantor. Bagaimana kalau masyarakat berbondong-bondong datang ke kantornya? Hati-hati, digeruduk massa loh. Prabowo pun semakin aneh ketika menganggap pertahanan adalah sakral, syarat dengan hal-hal rahasia. Tampaknya Prabowo ingin menyatakan bahwa ikhwal pertahanan sama sekali tidak boleh disentuh. Oleh karena itu, Prabowo menganggap sangat lucu kalau ada pemimpin mempertanyakan soal pertahanan di debat Capres. Jadi sebenarnya Prabowo tidak sanggup menyangkal data yang dibawa oleh Ganjar atau memang tidak menguasai datanya. Ataukah takut didebat dan dipertanyakan kewajaran anggarannya? Pak Prabowo, konsisten sajalah, Pak. Saya Emrus Yoming, Komunikolog Indonesia.